Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Pemilihan kepala desa di Desa Curah Sawo, Probolinggo, Jawa Timur diwarnai kericuhan pendukung calon kades. Selisih 7 suara membuat kedua kubu terpancing emosi. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, dua pendukung calon kepala desa Curah Sawo saling kejar hingga memicu kericuhan. Bermula dari perhitungan perolehan suara di salah satu TPS yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Sementara di tempat pemungutan suara lainnya pemenangnya adalah calon kades nomor urut 1. Sedangkan hasil perhitungan dari 1.219 pemilih hanya selisih 7 suara. Pihak yang menang itu ngomong ya tidak enak ke jadi yang kalah di TPS ini saja. Oh gitu. Karena di TPS ini nomor 1 kalah. Terus yang dari calon nomor 2 akhirnya memicu pernik-pernik itu. Oh, salah paham. Iya, salah paham. Iya. Kericuhan reda setelah polisi memisahkan dua kubu untuk saling menjauh dan meninggalkan TPS melewati jalan berbeda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mabuk, mobil minibus menabrak toko dan pedagang ketupat sayur di Curug, Tangerang, Banten. Kerasnya benturan membuat pedagang ketupat dan juga seorang pembeli terpental. CCTV merekam sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak toko kelontong di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum menabrak toko, minibus yang dikemudikan Jajang warga Pangalengan ini menabrak pedagang ketupat sayur beserta pembelinya. Kedua korban terpental hingga alami luka-luka. Kerasnya benturan membuat barang dagang dan toko kelontong hancur. Dari lokasi kejadian ditemukan plastik bekas minuman keras. Menurut saksi, minibus dari arah Legok ini melaju dengan kecepatan tinggi dan oleng. Jajang mengaku mengantuk saat mengemudi hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kenceng nggak? Ya kencang sih, orang gerobak gitu banget, keseret semua. Tukang itunya nganclang, tukang yang belinya nganclang. Tukang apa tuh? Tukang kupatnya. Jajang mengaku mengantuk saat mengemudi hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Bang, itu tadi ngantuk baliknya? Ngantuk. Terus abang berapa orang? Dua orang. Tapi nggak ada luka nggak? Terus ada korban nggak bang yang tabraknya? Nggak ada. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara sopir diamankan ke Mapolsek Legok untuk dimintai keterangan. Kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Legok mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pria bucin warga Bantul, Yogyakarta kembali dilaporkan ibunya ke polisi karena menjual kompor gas untuk mentraktir kekasihnya. Pelaku berdalih menyayangi kekasihnya hingga nekat menjual perabot milik orang tuanya. Dwi Saputro ditangkap polisi untuk kedua kalinya karena kembali dilaporkan paliem ibu kandungnya warga Kapenawon, Bantul, Yogyakarta. Ulah Dwi Saputro membuat ibunya jengkel karena kembali menjual perabotan rumah berupa kompor gas, bantuan bupati, dan meja kursi. Padahal paliem selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memberi makan Dwi Saputro yang menganggur. Pria berusia 24 tahun ini mengakui menjual kompor gas, lagi-lagi demi kekasihnya yang tinggal di Jawa Timur. Mas, itu saya kan sayang sama pacarnya saya. Nah itu saya gimana mas? Nah kalau mau makan itu kan nggak enak sama orang tuanya itu. Maksudnya kebutuhan itu harus megang uang sendiri itu loh mas. Kok sempat mendoakan agar ibumu cepat meninggal? Ada itu kenapa? Ya saya khilaf mas, saya kan posisi kan baru marah gitu. Marahnya kenapa? Marah minta uang nggak dikasih. Kan Dia kalian kayak matian nyawamu kak angel dijabut-jabut. Hasil penyelidikan polisi, Dwi Saputro ternyata juga tega melakukan penganiayaan pada paliem ibu kandungnya, merampas kompor demi kekasih hatinya. Hasil dari penjualan tersebut juga digunakan untuk dia ketemu dengan pacarnya yang ada di Jawa Timur. Dan pada saat
dia berangkat ke Jawa Timur, dia juga sekalian menjual kompor yang dia bawa dari rumah orang tuanya. Hasil dari penjualan tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan mereka berdua. 4 bulan lalu, Dwi Saputro menjual genteng rumah peninggalan ayahnya beserta perabotan milik ibunya. Uang hasil penjualan digunakan Dwi Saputro untuk membelikan tas untuk kekasihnya. Paliem yang pulang ke rumah dalam sebulan sekali karena tinggal di rumah majikannya sempat melaporkan Dwi Saputro ke kantor polisi. Dwi sempat diperiksa di kantor polisi, namun karena Paliem sayang anak, tidak tega melihat anaknya ditahan. Karena mengulangi perbuatannya, tersangka Dwi Saputro terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Seorang kepala desa dan wanita pemandu lagu ditangkap polisi karena terbukti mengkonsumsi narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi. Pelaku sempat membohongi polisi dengan menukar urinnya dengan air kamar mandi. Menggelar operasi tindak penyalahgunaan narkoba, petugas mengamankan seorang oknum kepala desa di salah satu tempat hiburan malam di Kota Jambi. Sejumlah pengunjung dan pekerja dilakukan tes urin. Abdul Ghafur yang merupakan kepala desa Kota Karang KP Ulu Muaro Jambi bersama seorang pemandu lagu terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Bahkan pelaku berusaha membohongi petugas dengan menukar alat tes dengan air bak mandi. Pakai apa, Pak? Pakai apa? Sabu. Sabu kan? Kedua pelaku diamankan petugas ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pria beratribut ojek online terekam kamera CCTV mencuri tas seorang pedagang sayur di Jember, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura membeli rokok, kabur membawa tas korban. Seorang pria beratribut ojek online mencuri tas di depan toko kelontong di Jember, Jawa Timur. Pelaku diduga telah mengincar tas yang ada di keranjang sayur dan berpura-pura membeli rokok. Diduga pelaku merencanakan aksi pencurian ini. Korban baru sadar tasnya berisi handphone dan uang telah hilang saat keluar dari toko. Dan berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya padat meraya. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.